Pagi itu, kampung Kajoetangan Heritage di Kota Malang masih basah oleh sisa hujan semalam. Jalanan sempit yang biasanya riuh dengan suara sapu lidi dan canda anak-anak. Pagi itu terasa berbeda. Kabut tipis menggantung rendah, menempel di genteng rumah-rumah tua peninggalan Belanda yang catnya sudah mulai pudar. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu lapuk dari ganggang kecil, menciptakan suasana yang sejuk sekaligus muram. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari cerita paling mengerikan yang pernah mengguncang kampung kecil itu. Di sebuah rumah bercat kuning pucat, Bu Ratna Suryani, seorang perempuan paruh baya yang dikenal ramah, sudah sejak subuh sibuk di dapur. Rutinitasnya sederhana. Memasak sepanci besar bakso untuk dibagikan kepada anak-anak di musala ujung gang setiap sore. Panci besar itu sudah menjadi saksi kesehariannya. Biasanya, aroma kaldu sapi yang gurih akan menyebar keluar jendela, membuat siapapun yang lewat merasa lapar. Namun, pagi itu berbeda. Asap putih memang mengepul dari panci besar di atas kompor, tapi bau yang keluar tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang menyengat, amis, dan menusuk hidung. Bu Ratna sempat mengernyit, menutup hidung dengan kain tipis. "Kenapa baunya aneh, ya?" gumamnya pelan. Jeritannya langsung menggetarkan seluruh gang. Suara piring pecah, kursi terbalik, dan jeritan histeris terdengar bersahut-sahutan. Anak-anak yang sedang bermain di ujung jalan menangis keras, berlari pulang ke rumah masing-masing. Beberapa ibu menutup mulut dengan kain jilbab, sebagian lainnya langsung pingsan karena ngeri. Bu Ratna berdiri membatu, pandangannya kosong menatap panci. Dari balik kuah keruh itu, terlihat jelas sepotong tangan putih pucat dengan kuku berlapis cat merah menyala. Masih ada cincin emas yang melingkar erat di jari manisnya. Tangannya bergetar hebat. Bibirnya mencoba mengucap sesuatu, tapi hanya suara lirih yang keluar. "Ah, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya masak seperti biasa." Jeritan warga terus menggema. Dalam waktu singkat, kerumunan sudah memenuhi halaman rumah Bu Ratna. Bisik-bisik ketakutan menyebar cepat. "Jangan-jangan itu Pak Bima, suaminya Bu Ratna. Sudah 2 hari nggak kelihatan kan?" kata seorang ibu dengan suara bergetar. Pak Karto, tetangga tua yang duduk di kursi bambu dekat warung kopi, hanya menggeleng pelan. Wajahnya muram. "Semalam aku memang dengar suara ribut dari rumah ini. Seperti ada barang jatuh. Tapi aku kira cuma angin." Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi memecah hiruk pikuk. 2 mobil berhenti tepat di depan rumah. Petugas turun cepat, memasang garis kuning di sekeliling halaman kecil, yang biasanya digunakan Bu Ratna untuk menjemur pakaian. Kamera forensik, sarung tangan plastik, dan kantong bukti keluar dari tas hitam mereka. Kompol Arif Nugraha, kepala penyidik yang bertugas, berjalan masuk dengan wajah serius. Begitu melihat isi panci, ia terdiam sejenak. Matanya memicing, rahangnya mengeras. Ruangan kecil itu mendadak sunyi. Hanya terdengar suara tetesan air dari keran bocor di sudut dapur. Petugas lain segera mengevakuasi panci, membungkusnya dengan plastik tebal. Sementara itu, Bu Ratna duduk lemas di kursi plastik depan rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia terus mengulang kalimat yang sama, seperti orang yang kehilangan kesadaran. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa." Di antara kerumunan, bisik-bisik semakin ramai. "Itu pasti suaminya, Pak Bima Santoso. Katanya mereka sempat bertengkar malam itu," ujar seorang warga dengan nada penuh kecurigaan. Di tengah kepanikan itu, seorang gadis muda tiba-tiba berlari masuk. Tubuhnya masih basah oleh gerimis pagi. Napasnya terengah, ransel besar tergantung di punggung. Ia langsung memeluk Bu Ratna erat-erat. "Ibu, apa yang terjadi?" Suaranya bergetar, matanya memerah. "Itulah Ayu Wulandari, putri satu-satunya Bu Ratna dan Pak Bima. Ia baru saja pulang dari Bandung, setelah mendapat kabar mengejutkan lewat pesan singkat seorang tetangga." Tatapannya beralih pada polisi, lalu pada panci yang sudah dibungkus sebagai barang bukti. Hatinya tercekat, tenggorokannya kering. Satu pertanyaan besar berputar di kepalanya. Pertanyaan yang juga menghantui semua orang di gang kecil itu. Siapa yang memasak potongan tubuh manusia itu? Dan kenapa harus di dapur rumah ibunya? Keributan di rumah Bu Ratna membuat seluruh gang kecil Kajoetangan terguncang. Suara sirene polisi belum sepenuhnya reda, tapi bisik-bisik warga sudah menyebar dari mulut ke mulut, menambah suasana semakin mencekam. Orang-orang berkerumun di depan garis kuning yang dipasang petugas,
Sebagian menutup mulut dengan kain, sebagian lainnya hanya berdiri terpaku dengan wajah pucat. Ya Allah, kalau benar itu Pak Bima, bagaimana nasib keluarganya? Bisik seorang ibu muda, sambil menggenggam erat tangan anaknya. Anak-anak yang biasanya berlarian riang di jalanan kini menangis ketakutan. Beberapa bahkan dipeluk erat oleh ibunya, agar tidak melihat pemandangan mengerikan. Suasana kampung yang biasanya hangat mendadak, berubah seperti arena mimpi buruk. Kompol Arif Nugraha berdiri tegak di depan pintu rumah. Matanya tajam menyapu kerumunan. Semua warga, tolong tetap tenang. Jangan ada yang menyebarkan kabar tanpa kepastian. Kami akan melakukan penyelidikan, ujarnya dengan suara mantap. Meski begitu, sorot matanya menunjukkan beban berat yang ia rasakan. Di dalam rumah, tim forensik mulai bekerja. Mereka memotret setiap sudut dapur, menyeka lantai yang penuh cipratan kuah, dan mengumpulkan sampel dari panci besar yang kini hanya meninggalkan bau amis menyengat. Seorang petugas menunjuk ke lantai dekat meja makan. Di sana ada bercak darah yang tampak sudah mengering. Bercak itu membentuk jejak samar menuju pintu belakang. Pak, ada kemungkinan korban dipotong di sini, lalu sebagian dimasak, bisik salah satu petugas forensik kepada Arif. Kepala penyidik itu mengangguk pelan, wajahnya semakin tegang. Di kursi plastik depan rumah, Bu Ratna masih duduk lemas. Tangannya dingin, bibirnya bergetar. Ayu berusaha menenangkan, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Namun ia sendiri nyaris tak mampu berdiri tegak. Ibu, jangan diam saja. Katakan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayu berbisik. Matanya berkaca-kaca. Bu Ratna hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu nak. Aku hanya masak seperti biasa. Lalu bau itu muncul. Lalu Riko datang. Setelah itu semuanya kabur di mataku. Ayu menatap ibunya dalam-dalam. Dari kecil ia tahu ibunya bukan tipe orang yang bisa berbohong. Ketulusan Bu Ratna selalu terpancar dari caranya tersenyum, dari cara ia menyiapkan sarapan, dari cara ia menenangkan Ayu setiap kali takut gelap. Tapi kali ini berbeda. Mata ibunya kosong, seakan ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar ketakutan. Pak Karto mendekat, meski ditahan garis kuning. Ia berseru dengan suara parau. Bu Ratna, saya dengar semalam ada suara ribut dari rumah ini. Apa benar? Bu Ratna mendongak perlahan. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingat Pak, mungkin hanya suara hujan deras. Polisi mulai mencatat keterangan para saksi. Riko, yang pertama kali melihat isi panci, masih gemetar saat dimintai keterangan. Saya kira itu hanya daging sapi Pak, tapi waktu saya lihat jelas, astaga, itu tangan manusia. Saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Sementara itu, Bu Yuni Hartati, tetangga yang rumahnya bersebelahan, maju dengan ragu. Pak, 2 malam lalu saya dengar Pak Bima dan Bu Ratna sempat bertengkar. Suaranya keras, lalu tiba-tiba senyap. Sejak itu saya tidak melihat Pak Bima lagi. Keterangan itu membuat warga semakin berbisik-bisik. Sebagian menatap Bu Ratna dengan pandangan penuh curiga. Ayu merasakan dada sesaknya. Ia berdiri dan bersuara agak keras. Ibu saya tidak mungkin melakukan itu. Tolong jangan langsung menuduh tanpa bukti. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan gerimis yang kembali turun, mengetuk pelan atap seng rumah-rumah tua. Kompol Arif melangkah ke depan, menengahi. Benar, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Semua harus berdasarkan bukti. Ia lalu memberi instruksi kepada timnya. Periksa seluruh ruangan. Jangan ada sudut yang terlewat. Cari tanda-tanda pembobolan, jejak kaki, atau benda asing. 2 petugas segera menyusuri rumah bagian belakang. Mereka membuka pintu kayu yang berderit berat, menyalakan senter, dan menemukan gudang kecil di pojok halaman. Pintu gudang tertutup rapat dengan terpal lusuh. Saat terpal ditarik, aroma busuk langsung menyergap. Semua orang yang berdiri di dekatnya menutup hidung. Salah satu petugas mendorong pintu gudang, dan di dalamnya mereka menemukan sebuah karung goni besar. Karung itu berlumuran noda kecoklatan. Saat dibuka, bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa warga terpaksa mundur. Isinya membuat semua terdiam ngeri. Potongan tubuh manusia, sebagian dibungkus kain tua, berserakan di dalam. Di salah satu tangan masih melekat cincin emas dengan inisial BS terukir di bagian dalamnya. Arif menghela napas panjang. Ini bukan hanya persoalan pribadi antara Bima dan Rizal. Ada nama besar lain yang ikut bermain. Rendra mengangguk. Tirta Wicaksono? Ya,
Jawab Arif singkat. Nama itu bukan nama asing. Tirta adalah pengusaha properti berpengaruh di Malang, yang kabarnya juga terlibat dalam proyek-proyek besar di Jakarta pada masa lalu. Jika benar ada hubungannya, maka kasus ini jauh lebih rumit dari sekadar dendam pribadi. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Ia duduk di kamar dengan mata merah, menatap foto keluarga yang sudah lama terbingkai di dinding. Foto ayah, ibu, dan dirinya saat masih kecil. Senyum mereka tampak hangat, seolah tidak ada badai yang akan menghancurkan. Tiba-tiba ia teringat pada sebuah detail dari catatan ayahnya, tentang pintu rahasia di balik dinding kayu joglo kecil di gudang belakang. Dengan membawa senter, ia memberanikan diri menyelidiki. Di pojok gudang, lantai kayu tampak berbeda. Ada garis halus membentuk persegi. Dengan hati-hati, Ayu menekan papan itu, dan perlahan terbuka sebuah ruang kecil tersembunyi. Di dalamnya, ada sebuah kotak logam. Tangannya gemetar saat membuka. Isinya berupa dokumen-dokumen lama, foto, dan sebuah CD tua. Di salah satu dokumen tertulis, jelas daftar nama penerima suap dalam proyek besar di Jakarta. Dan salah satunya adalah nama Tirta Wicaksono. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tidak berteriak. Kini semuanya semakin jelas. Ayahnya bukan hanya korban, tapi juga bagian dari permainan besar. Rizal mungkin hanya pion, sementara ada kekuatan lain yang jauh lebih berbahaya. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara langkah di luar gudang. Berat, pelan, mendekat. Ayu mematikan senter, menahan napas. Hanya suara hujan deras di atap yang menutupi ketegangan itu. Di dalam hati, ia tahu, permainan maut ini baru saja dimulai, dan ia kini berada di tengah pusarannya. Pagi itu, hujan sudah reda. Matahari muncul malu-malu di balik awan tebal, menyinari atap-atap rumah tua Kajoetangan. Namun, suasana di gang kecil itu masih muram. Polisi berjaga di depan rumah Bu Ratna. Garis kuning masih terpasang, dan warga masih menatap dengan rasa ingin tahu bercampur ketakutan. Ayu berdiri di teras, wajahnya lelah setelah semalam tidak tidur. Ia masih memikirkan kotak logam yang ditemukan di ruang rahasia gudang. Dokumen-dokumen di dalamnya jelas, menunjukkan keterlibatan nama besar, salah satunya Tirta Wicaksono. Tapi ia tahu jika membuka semuanya sekaligus, mungkin keselamatan dirinya dan ibunya akan semakin terancam. Kompol Arif tiba bersama Pak Rendra pagi itu. Mereka membawa beberapa map tebal dan laptop untuk memeriksa isi CD yang ada di dalam kotak. Ayu menyambut mereka dengan wajah cemas. Pak, saya yakin ibu saya tidak bersalah. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata. Ayah memang punya masa lalu yang gelap, ucap Ayu lirih. Arif menepuk bahunya. Kamu sudah berani mengatakan itu, Ayu. Itu langkah pertama. Sekarang biarkan kami bekerja untuk mencari siapa yang benar-benar ada di balik semua ini. Di dalam rumah, mereka menyalakan laptop dan memutar CD tua itu. Rekaman bergemuruh muncul di layar. Sebuah rapat rahasia di ruangan gelap. Suara beberapa pria terdengar. Salah satunya jelas suara Pak Bima. Aku tidak bisa ikut campur lebih jauh. Kalau proyek ini bermasalah, kita semua bisa terjerat hukum. Suara Bima terdengar gelisah. Lalu suara lain, dingin dan penuh tekanan, menyahut. Tenang saja Bima. Semua sudah diatur. Asal tidak ada yang membuka mulut. Kau harus memilih, keluarga, atau kebenaran. Arif dan Rendra saling berpandangan. Suara itu dikenal betul oleh mereka Tirta Wicaksono. Pengusaha berpengaruh yang kini masih berkeliaran bebas. Ayu menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Jadi benar, ayah memilih diam demi melindungi kami. Arif mengangguk pelan. Dan Rizal mungkin merasa dikhianati karena dia yang dijadikan kambing hitam. Itu alasan kenapa dendamnya begitu besar. Sementara itu, tim penyidik menyusuri jejak Rizal Mahendra. Mereka mendapat laporan dari seorang sopir ojek online yang melihat pria tinggi berjaket hitam turun di dekat terminal Arjosari 2 malam lalu. Dari sana, ia berjalan ke arah Sungai Berantas. Dia bergerak di sekitar area sungai, kata Rendra sambil menunjukkan peta. Ada beberapa gudang tua di sepanjang bantaran. Bisa jadi salah satunya digunakan sebagai tempat persembunyian. Arif mengangguk. Kita fokuskan pencarian di radius 5 km dari rumah ini. Rizal tidak mungkin pergi terlalu jauh kalau dia masih memegang Bu Ratna. Ayu yang ikut mendengarkan merasakan dadanya sesak. Membayangkan ibunya disekap di gudang lembab di dekat sungai membuat hatinya hancur.
namun ia juga tahu ibunya kuat. Dari dulu Bu Ratna selalu menjadi tiang penopang keluarga, meski dalam keadaan sesulit apapun. Siang itu, Ayu berjalan sebentar ke musala ujung gang. Ia butuh ketenangan. Di sana, Ustadz Fadli sedang duduk, membaca Al-Quran. Begitu melihat Ayu, ia menutup mushafnya dan menatap penuh empati. "Ayu, duduklah. Kau pasti lelah," ujarnya lembut. Ayu menunduk. "Ustadz, saya bingung. Rasanya semua orang mulai curiga pada ibu saya. Padahal saya tahu, ibu tidak bersalah." Fadli menghela napas panjang. "Orang sering takut pada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Mereka melihat potongan tubuh di rumahmu, lalu cepat-cepat menghakimi. Tapi jangan biarkan itu menggoyahkan keyakinanmu. Ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya." Air mata Ayu jatuh. "Tapi bagaimana jika kebenaran itu justru menyakitkan, Ustadz?" Fadli menatapnya dalam. "Kebenaran memang tidak selalu indah, tapi hanya dengan itu luka bisa sembuh. Kau harus kuat, Ayu. Kau bukan hanya sedang membela ibumu, tapi juga nama baik keluargamu." Kata-kata itu menjadi penguat. Ayu menunduk, merasakan sedikit kelegaan di tengah badai. Sementara itu, di markas polisi, Arif mendapat laporan baru. Seorang pedagang di pasar Oro-Oro Dowo mengaku pernah melihat Rizal beberapa hari lalu. Ia membeli makanan dan sempat berbincang singkat. "Orangnya aneh, Pak. Dia bilang sesuatu seperti, 'Semua orang akan tahu kebenaran yang mereka tutupi.' Lalu dia pergi buru-buru. Saya masih ingat wajahnya," kata pedagang itu. Laporan itu semakin menguatkan dugaan bahwa Rizal memang sengaja kembali ke Malang untuk membuka aib masa lalu Bima. Tapi caranya begitu kejam, membuat semua orang terguncang. Malam tiba lagi. Ayu duduk di ruang tamu sambil menatap map berisi dokumen-dokumen ayahnya. Tangannya gemetar saat membuka satu surat yang ditulis tangan Bima. "Untuk Ratna dan Ayu. Jika suatu hari aku hilang, jangan salahkan siapapun. Aku hanya berusaha melindungi kalian. Tapi jika nama Rizal muncul lagi, berhati-hatilah. Dia tidak hanya membawa dendam, tapi juga rahasia yang lebih gelap." Ayu menutup surat itu. Air matanya mengalir deras. Ia merasakan campuran cinta dan kecewa. Ayahnya bukan malaikat. Ia pernah salah. Ia pernah memilih diam. Tapi ia juga seorang manusia yang takut, yang hanya ingin keluarganya selamat. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Ayu terlonjak, hatinya berdegup kencang. Polisi yang berjaga segera menghampiri dan membuka pintu. Seorang lelaki paruh baya dengan topi lusuh berdiri di sana. Matanya tampak letih, wajahnya penuh keriput. "Saya, Surya, dulu pernah bekerja dengan Pak Bima di Jakarta. Saya dengar kabar ini, dan saya harus datang." Ayu menatapnya dengan bingung. "Pak Surya, Anda kenal ayah saya?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Ya nak, dan saya tahu tentang Rizal Mahendra. Semua ini tidak sesederhana yang kalian kira." Ruang tamu rumah Bu Ratna sore itu dipenuhi ketegangan. Hujan sudah reda, tapi udara masih lembab dan dingin. Lampu neon berkelip samar, membuat bayangan di dinding bergoyang-goyang. Ayu duduk berhadapan dengan lelaki paruh baya bernama Surya, yang baru saja memperkenalkan diri sebagai mantan rekan kerja ayahnya di Jakarta. Kompol Arif dan Parendra juga hadir, duduk serius dengan buku catatan di tangan. Surya menatap wajah Ayu lama, seakan ingin memastikan ia siap mendengar kebenaran. "Ayu, saya tahu ini berat, tapi ada hal-hal yang perlu kau ketahui tentang ayahmu, tentang Rizal, dan tentang proyek yang merusak hidup banyak orang," katanya dengan suara pelan namun mantap. Ayu mengangguk pelan. "Pak, tolong ceritakan. Saya harus tahu semuanya." Surya menarik napas panjang sebelum mulai bicara. "20 tahun lalu, ayahmu, Bima, bekerja sebagai kontraktor di Jakarta. Waktu itu ada proyek besar bernama Nusantara Mandiri. Nilainya ratusan miliar. Banyak orang kuat terlibat, termasuk pengusaha besar Tirta Wicaksono. Awalnya proyek itu berjalan lancar, tapi kemudian terungkap bahwa dana proyek diselewengkan. Ada korupsi besar-besaran." Arif mencondongkan tubuh ke depan. "Dan Bima terlibat?" "Ya," jawab Surya jujur. "Tapi bukan dia yang paling kotor. Dia hanya terlalu dalam masuk, tidak bisa keluar. Dia pernah bilang ingin menyerahkan bukti korupsi ke polisi, tapi kemudian ada tekanan. Orang-orang di atas mengancam akan membunuh keluarganya jika dia buka mulut." Ayu menelan ludah, hatinya perih. Surya melanjutkan, "Saat itu,
Bima tidak sendirian. Ada Rizal Mahendra temannya sejak muda, bahkan lebih seperti saudara. Mereka bekerja bersama di proyek itu. Tapi berbeda dengan Bima, Rizal lebih keras kepala. Dia ingin melawan, ingin membongkar semuanya. Sayangnya, orang-orang kuat itu melihat Rizal sebagai ancaman. Mereka menjadikannya kambing hitam, melemparkannya ke rumah sakit jiwa dengan tuduhan mengalami delusi. Padahal, dia hanya menolak diam. Pak Rendra mencatat cepat. Jadi, dari sudut pandang Rizal, Bima yang ia anggap saudara justru memilih diam dan membiarkannya hancur. Surya mengangguk. Benar, dan sejak saat itu, kebencian Rizal tumbuh. Dia merasa dikhianati. Dia percaya Bima bersekongkol dengan Tirta untuk menjatuhkannya. Itu sebabnya setelah keluar dari rumah sakit, dia kembali mencari Bima. Bagi Rizal, balas dendam bukan hanya pada ayahmu, tapi juga pada semua yang bersembunyi di balik proyek itu. Ayu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia teringat pada surat misterius, pada sosok gelap yang mengawasi rumahnya malam itu, pada cincin emas yang tiba-tiba muncul di meja makan. Semua terasa semakin jelas. Tapi, Pak Surya, Ayu bertanya dengan suara gemetar, apakah ayah saya benar-benar berkhianat pada Rizal? Apakah ayah saya memang salah? Surya menunduk lama, matanya berkaca-kaca. Ayahmu bukan orang jahat, nak. Dia hanya manusia. Dia memilih keluarganya di atas segalanya. Tapi keputusan itu punya harga. Ia kehilangan sahabatnya, dan akhirnya kehilangan hidupnya. Ayu menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Kompol Arif menatapnya penuh empati. Ayu, apa yang kau dengar malam ini mungkin pahit. Tapi ini juga memberi kita petunjuk. Rizal bukan sekadar pembunuh. Dia juga korban dari permainan yang lebih besar. Dan di balik semua ini, ada nama Tirta yang terus bersembunyi. Sementara itu, di luar rumah, warga masih berkerumun. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Kalau benar ini ada hubungannya dengan proyek di Jakarta, berarti keluarga Bu Ratna memang menyimpan rahasia besar. Pantas saja ada yang dendam. Tapi kasihan Ayu, anak itu tidak salah apa-apa. Suara-suara itu menusuk telinga Ayu. Namun kali ini ia sudah lebih kuat. Kata-kata Ustadz Fadli di musala kembali terngiang. Kebenaran memang menyakitkan, tapi hanya dengan itu luka bisa sembuh. Malam semakin larut. Setelah Surya pamit, Arif dan Rendra tetap berjaga di rumah untuk memastikan Ayu tidak sendirian. Ayu masuk ke kamarnya, membuka kembali jurnal lama ayahnya. Di salah satu halaman, ia menemukan kalimat yang membuatnya tertegun. Jika Rizal kembali, jangan benci dia. Dia bukan musuh sejatimu. Musuh sejatimu adalah orang-orang yang membuat kita berdua hancur. Ayu menutup jurnal itu dengan tangan bergetar. Dadanya sesak. Tapi ada juga rasa keberanian baru yang tumbuh. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan menemukan ibu. Dan aku akan membuka semuanya. Meski itu berarti harus melawan orang-orang berkuasa. Keesokan harinya, polisi mendapat informasi penting. Dari CCTV Terminal Arjosari, terlihat sosok pria berjaket hitam naik turun di sekitar area peron. Wajahnya tertutup helm, tapi posturnya cocok dengan deskripsi Rizal. Ia terlihat membawa tas besar, lalu berjalan ke arah bantaran Sungai Brantas. Tim segera dikerahkan menyisir gudang-gudang tua di sekitar sungai. Bau lembab dan kayu lapuk memenuhi udara. Seekor anjing pelacak mulai menggonggong keras di depan sebuah bangunan reyot, seakan menangkap aroma manusia. Pak, kemungkinan besar dia ada di sini, ujar salah satu petugas. Ayu yang ikut menyaksikan dari jauh menggenggam tangannya erat-erat. Hatinya berdebar. Ia berdoa dalam hati agar ibunya masih hidup. Kompol Arif mengatur strategi. Kita tidak bisa gegabah. Rizal berbahaya. Tapi ingat, dia juga orang yang terluka. Kita harus siap menghadapi apapun. Di tempat lain, Rizal duduk dalam gelap. Lilin kecil menyala di depannya, menyoroti wajah kurus dengan mata penuh amarah. Di hadapannya, Bu Ratna terikat di kursi, mulutnya dibekap kain. Matanya membesar saat melihat Rizal menatapnya dengan senyum tipis. Ratna, sudah lama sekali. Suamimu pikir bisa lari dariku. Tapi dia lupa. Aku tidak pernah lupa. Bisik Rizal. Ia mengeluarkan cincin emas dari sakunya, menatapnya lama. Simbol cinta yang kau banggakan ini. Sekarang jadi pesan kematian. Aku ingin dunia tahu. Bukan aku yang gila. Mereka yang membuatku seperti ini. Bu Ratna hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Dalam hatinya ia berdoa,
Semoga Ayu dan polisi segera menemukannya sebelum terlambat. Langit malang sore itu berwarna kelabu. Awan tebal menggantung rendah, menambah suasana mencekam yang sudah berhari-hari menyelimuti kampung Kajoetangan. Polisi memperketat penjagaan, sementara tim penyelidik menyebar ke seluruh penjuru kota. Target mereka jelas, menemukan Rizal Mahendra dan menyelamatkan Bu Ratna sebelum terlambat. Di posko darurat yang didirikan di Balai Kelurahan, Kompol Arif menatap peta besar yang penuh dengan lingkaran merah. Semua laporan saksi mengarah ke bantaran Sungai Berantas. Ada 5 gudang tua di sana. Kita harus menyisir satu persatu. Pak Rendra menambahkan, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Rizal semakin nekat. Cincin emas yang ditinggalkannya di rumah jelas pesan bahwa dia ingin mempermainkan kita. Ayu yang ikut hadir menunduk, menggenggam erat jurnal ayahnya. Meski polisi sempat menyarankan agar ia tetap di rumah, Ayu bersikeras ikut ke lapangan. Kalau ibu saya ada di luar sana, saya tidak bisa diam saja, katanya dengan mata penuh tekad. Arif menatapnya lama, lalu mengangguk. Baiklah, tapi kamu harus tetap di belakang kami. Jangan ambil risiko. Malam mulai turun saat tim berangkat. Suara jangkrik terdengar dari semak-semak di tepi jalan tanah. Lampu senter menyoroti jalan setapak yang becek, mengarah ke gudang reot peninggalan kolonial. Bangunan itu berdiri rapuh, dinding kayunya dipenuhi lumut, atapnya bolong di sana-sini. Bau lembab menusuk hidung, bercampur dengan aroma busuk samar yang membuat semua merinding. Anjing pelacak tiba-tiba menggonggong keras, berhenti tepat di depan pintu gudang. Dia ada di dalam, bisik salah satu petugas. Arif memberi isyarat tangan. 2 polisi bersenjata mendekat perlahan, menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Lalu tiba-tiba suara ketukan pelan. 3 kali, dari dalam. Ayu menahan napas, tubuhnya bergetar. Itu, ibu saya, gumamnya lirih. Arif menggeleng pelan, memberi aba-aba untuk tetap diam. Ia hitung sampai 3, lalu pintu didobrak. Cahaya senter menembus kegelapan gudang. Bau anyir langsung menyeruak. Ruangan utama kosong, hanya ada tumpukan karung dan peti tua. Tapi dari pojok ruangan terdengar suara rintihan tertahan. Kesana, seru Rendra. 2 polisi berlari ke arah suara. Mereka menemukan Bu Ratna terikat di tiang kayu, mulutnya dibekap kain. Matanya membesar penuh ketakutan. Ia menggeleng keras berusaha memperingatkan sesuatu. Arif segera menghampiri. Tapi sebelum sempat melepas ikatan, suara berat bergema dari atas balok langit-langit. Kalau kalian mendekat, dia mati. Semua menoleh ke atas. Di sana, Rizal Mahendra berdiri. Tubuhnya kurus namun matanya penuh kobaran kemarahan. Ia memegang pisau besar berkilat di bawah cahaya senter. Ayu terlonjak. Darahnya serasa berhenti mengalir. Itulah sosok yang selama ini hanya ada di cerita dan bayangan. Kini nyata di hadapannya. Kompol Arif mencoba menenangkan. Rizal, kami tahu siapa kamu. Kami tahu masa lalumu dengan Bima. Tapi ini bukan jalan keluar. Turunlah, serahkan dirimu. Rizal tertawa kecil. Suaranya serak penuh dendam. Jalan keluar? Aku sudah dikubur hidup-hidup selama bertahun-tahun. Dibuang ke rumah sakit jiwa. Diperlakukan seperti sampah. Sementara Bima hidup tenang bersama keluarganya. Ayu memberanikan diri maju selangkah. Rizal, dengar aku. Aku anak Bima. Aku tahu ayah pernah salah, tapi dia menyesal. Dia menuliskan semuanya. Dia tidak ingin mengkhianatimu. Tatapan Rizal beralih padanya. Ada kilasan kebingungan di matanya, namun segera digantikan oleh amarah. Kamu pikir aku bodoh? Aku baca catatannya. Dia memilih keluarganya, bukan kebenaran. Dan aku yang menanggung semuanya. Tangannya gemetar memegang pisau. Suasana tegang, setiap detik terasa panjang. Arif memberi isyarat halus pada petugas lain untuk bersiap. Namun Rizal menyadari gerakan itu dan berteriak. Jangan coba-coba. 1 langkah lagi, perempuan ini akan kubunuh. Pisau diarahkan ke leher Bu Ratna yang menangis terseduh. Ayu menjerit. Jangan, tolong jangan sakiti ibu saya. Hening menekan seluruh ruangan. Hanya terdengar napas terengah semua orang. Rizal berdiri di atas balok kayu, seperti orang yang terpojok namun juga menikmati rasa takut yang ia sebarkan. Lalu, dengan suara rendah namun penuh tekad, Ayu berkata, kalau kau ingin balas dendam, balaslah padaku. Aku anak Bima, jangan libatkan ibuku, biarkan dia pergi. Rizal menatapnya lama,
Matanya berkilat. Perlahan senyum miring muncul di wajahnya. Anak yang berani, seperti ayahmu dulu. Baiklah Ayu, kau yang akan jadi saksi. Aku akan tunjukkan padamu apa artinya dikhianati. Tiba-tiba, ia melompat turun dari balok, mendarat hanya beberapa meter dari Ayu. Semua polisi langsung mengangkat senjata. Rizal mengangkat pisau tinggi-tinggi, siap menyerang. Namun saat itu juga, sebuah peti tua yang lapuk jatuh dari atas balok menimpa kakinya. Rizal terhuyung, pisau hampir terlepas dari tangannya. Sekarang, teriak Arif. Dalam hitungan detik, polisi bergerak cepat. 2 orang membekuk Rizal, merebut pisaunya, sementara yang lain melepaskan ikatan Bu Ratna. Rizal berontak keras, matanya liar, namun akhirnya diborgol dengan paksa. Ayu berlari memeluk ibunya erat-erat. Air matanya tak terbendung. Ibu, syukurlah ibu selamat. Bu Ratna menangis di pelukannya. Tubuhnya masih gemetar. Ayu, aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Di luar gudang, suasana dipenuhi cahaya lampu polisi dan sorot senter. Warga sekitar mulai berdatangan, berbisik-bisik melihat Rizal yang dibawa keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya penuh amarah, namun matanya juga tampak lelah. Seakan semua dendamnya sudah mencapai puncak. Kompol Arif berdiri di samping Ayu dan Bu Ratna. Ini belum selesai. Penangkapan Rizal hanyalah permulaan. Masih ada orang-orang lain yang bersembunyi di balik tragedi ini, dan kita akan menemukan mereka. Ayu menatap langit malam yang kelam. Di hatinya, ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi setidaknya, malam ini ibunya selamat. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, ia merasakan secercah harapan. Ruang interogasi di kantor Polresta Malang dipenuhi aroma kopi dingin dan asap rokok yang menempel di dinding. Lampu neon putih menyala terang, memantulkan cahaya ke wajah Rizal Mahendra yang kini duduk dengan tangan terborgol di meja besi. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, dan matanya merah menatap kosong ke arah dinding. Kompol Arif duduk di seberangnya, membawa map tebal berisi dokumen, sementara Pak Rendra berdiri di sudut ruangan, mengamati setiap gerak-gerik tersangka. Rizal. Arif membuka suara dengan nada tenang namun tegas. Kami sudah tahu sebagian ceritamu, tentang proyek Nusantara Mandiri, tentang masa lalumu dengan Bima Santoso, tapi ada satu hal yang ingin kami dengar. Langsung darimu, siapa yang benar-benar ada di balik semua ini? Rizal tertawa pelan. Suaranya parau. Kalian pikir aku gila, ya? Selama ini semua orang menganggapku gila. Tapi coba lihat siapa yang masih berkuasa, siapa yang masih hidup tenang, dan siapa yang dikurung di rumah sakit jiwa bertahun-tahun. Arif tidak bereaksi. Ia hanya meletakkan sebuah foto di atas meja. Wajah Tirta Wicaksono, seorang pengusaha properti dengan senyum penuh wibawa. Apakah dia? Tanya Arif singkat. Mata Rizal menajam, bibirnya bergetar. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Ya, dialah dalangnya. Tirta yang mengatur semuanya. Aku dan Bima hanyalah bidak. Waktu proyek itu mulai terbongkar, aku ingin buka suara. Tapi Tirta menutup mulutku. Dia pakai pengaruhnya, pakai uangnya, dan Bima, dia memilih diam. Aku yang dikorbankan. Aku yang dikirim ke rumah sakit dengan cap orang gila. Rendra maju selangkah. Kalau kau tahu Tirta yang sebenarnya, kenapa kau malah membunuh Bima? Kenapa bukan dia yang kau kejar? Rizal menatap Rendra tajam. Kalian tidak mengerti. Bima adalah kunci. Dia yang bisa membuktikan kebusukan Tirta, tapi dia memilih keluarganya. Dia memilih diam. Bagiku, itu pengkhianatan. Dia harus merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan segalanya. Ruangan hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit. Sementara itu, di luar ruang interogasi, Ayu duduk di bangku panjang bersama ibunya. Wajah Bu Ratna masih pucat, tubuhnya lemah, tapi sorot matanya mulai kembali hidup. Ayu menggenggam tangannya erat. Ibu, kenapa ayah tidak pernah cerita semua ini? Kenapa kita harus tahu dari orang lain? Tanya Ayu lirih. Bu Ratna menunduk lama. Ayahmu ingin melindungimu, Yu. Dia pikir dengan diam, kita bisa hidup tenang. Tapi ternyata, masa lalu tidak bisa dikubur begitu saja. Air mata Ayu mengalir. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi, Bu. Aku ingin semuanya terbuka, meskipun itu menyakitkan. Ratna mengelus rambut putrinya. Kamu lebih kuat dari ayahmu, Yu. Aku percaya kamu bisa melanjutkan apa yang dia tidak sanggup lakukan. Di ruang interogasi,
Arif menekan lebih jauh. Rizal, kami butuh bukti. Kata-katamu saja tidak cukup untuk menjerat Tirta. Ada dokumen, rekaman, saksi lain? Rizal tertawa getir. Kalian pikir aku bodoh? Kalau aku simpan bukti, itu satu-satunya alasan aku masih hidup sampai sekarang. Tapi ya, ada sesuatu. Dokumen asli. Bima pernah menyalinnya. Tapi sebagian besar aku yang pegang. Mereka kusimpan di tempat yang hanya aku tahu. Arif mencondongkan tubuh. Di mana? Rizal terdiam lama. Matanya berkilat penuh keraguan. Kalau aku bilang, kalian hanya akan menghancurkannya. Sama seperti dulu. Semua bukti hilang. Semua saksi dibungkam. Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Arif menekan dengan nada lebih keras. Kalau begitu, kau akan mati di penjara. Tirta akan tetap bebas. Dan semua orang akan menganggapmu monster pembunuh. Apa itu yang kau mau? Rizal terdiam. Wajahnya menegang. Lalu perlahan, ia tersenyum miring. Kau pintar, Kompol. Baiklah, aku akan tunjukkan jalannya. Tapi ingat, kebenaran ini bukan hanya tentangku. Kalau kalian berani membuka kotak Pandora ini, bersiaplah kehilangan banyak hal. Malam itu, Arif keluar dari ruang interogasi dengan wajah serius. Rendra menghampirinya. Bagaimana, Pak? Dia punya bukti. Tapi kita harus hati-hati. Kalau benar ada dokumen asli, Tirta tidak akan tinggal diam. Bisa jadi kita semua dalam bahaya, jawab Arif. Ayu yang menunggu di koridor langsung berdiri. Pak, saya ingin ikut. Kalau ini tentang ayah saya berhak tahu kebenarannya. Arif menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi ingat, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini soal kekuasaan. Dan orang-orang yang akan kita hadapi jauh lebih berbahaya dari Rizal. Keesokan paginya, Rizal dengan pengawalan ketat dibawa keluar dari kantor polisi. Tujuannya, sebuah rumah tua di pinggir kota Malang yang katanya menyimpan dokumen asli tentang proyek Nusantara Mandiri. Ayu dan Bu Ratna ikut dari jauh, dalam mobil lain bersama Pak Rendra. Perjalanan itu terasa menegangkan. Setiap kali mobil melintas di jalan sepi, Ayu tak bisa berhenti menoleh ke belakang, takut ada yang mengikuti. Sesampainya di rumah tua itu, udara lembab menyambut. Rumah tampak kosong, cat dindingnya terkelupas, jendela-jendelanya pecah. Rizal melangkah masuk, matanya liar, seakan kembali ke masa lalu. Di sini, aku simpan semuanya, katanya lirih. Tapi sebelum sempat menunjukkan tempatnya, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari luar. Kaca jendela pecah berhamburan. Polisi berteriak, lindungi tersangka. Semua tiarap. Ayu berteriak, tubuhnya gemetar memeluk ibunya. Rendra menarik mereka berdua ke balik meja kayu. Arif berteriak memimpin pasukan. Ada yang ingin membungkam dia. Bertahan, di luar. Bayangan beberapa pria bersenjata bergerak cepat. Jelas, ada pihak lain yang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Suara tembakan bergema keras di udara malam. Rumah tua di pinggir kota Malang itu seketika berubah menjadi medan pertempuran. Kaca jendela pecah, kayu-kayu lapuk berjatuhan, dan bau mesiu memenuhi ruangan. Polisi berteriak saling memberi aba-aba, berusaha melindungi Rizal Mahendra, yang duduk terborgol di lantai dengan wajah pucat. Semua tiarap, tutup sisi kanan, teriak Kompol Arif, sementara peluru menembus dinding rapuh dan membuat serpihan kayu beterbangan. Ayu merangkul Bu Ratna erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Rendra menarik mereka ke balik lemari kayu yang hampir roboh. Bertahan di sini, jangan bergerak, katanya tegas, meski wajahnya sendiri tegang. Dari luar, siluet beberapa pria bersenjata terlihat bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka jelas terlatih, bukan sekadar preman jalanan. Arif langsung tahu, ini bukan serangan acak. Ada pihak kuat yang sengaja mengirim mereka untuk membungkam Rizal sebelum ia sempat membuka rahasia. Rizal, Arif berteriak sambil merunduk. Di mana dokumen itu? Kalau kau ingin selamat, katakan sekarang. Rizal terengah-engah, matanya liar. Di bawah lantai, ruang bawah tanah. Tapi kuncinya ada di tanganku. Arif mendekat cepat, meraih kunci kecil yang tergantung di rantai leher Rizal. Sementara itu, peluru terus menghantam dinding. Polisi membalas tembakan, tapi jumlah penyerang jelas lebih banyak. Rendra segera bergerak ke lantai kayu di tengah ruangan, memukulnya dengan gagang pistol. Suara kayu berongga terdengar.
Di sini, Pak. Dengan cepat, mereka menarik papan lantai, membuka jalan ke ruang bawah tanah sempit. Bau lembab dan debu tua menyeruak. Arif melirik ke arah Ayu dan Ratna. Turun, cepat. Rendra membantu ibu dan anak itu masuk lebih dulu, lalu menyusul. Rizal juga ditarik turun dengan borgol masih di tangan, meski ia berteriak panik. Dua polisi bertahan di atas, menahan laju serangan. Di ruang bawah tanah itu, suasana gelap dan sempit. Hanya cahaya senter kecil menerangi ruangan berdebu penuh kotak tua. Rizal menunjuk dengan dagunya. Di sana, kotak logam warna hitam. Rendra mendekat, menyingkirkan karung berdebu. Dan benar saja, sebuah kotak logam berat terkunci rapat. Ia memasukkan kunci kecil yang tadi diberikan Arif, dan dengan bunyi klik, kotak terbuka. Di dalamnya tumpukan dokumen tua, beberapa foto, dan sebuah flash disk. Rendra menahan napas. Ini dia, bukti asli. Ayu menatap dengan mata membelalak. Kertas-kertas itu penuh dengan cap resmi, tanda tangan, dan daftar panjang nama penerima suap. Dan di bagian atas tercantum jelas, Tirta Wicaksono. Ratna menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Astagfirullah, selama ini, ternyata benar. Rizal tersenyum miris, meski darah menetes dari pelipisnya. Sekarang kalian tahu aku tidak gila. Aku bukan monster. Mereka yang membuatku jadi begini. Namun kebahagiaan singkat itu segera terhenti. Suara keras dari atas terdengar. Pintu depan jebol. Penyerang berhasil masuk. Teriakan polisi bercampur suara tembakan semakin dekat. Arif memutuskan cepat. Kita tidak bisa bertahan lama. Kita harus keluar lewat jalan lain. Rizal tertawa pendek. Ada jalan belakang, lorong kecil yang dulu kupakai untuk kabur waktu mereka mengejarku. Tapi sempit, hanya muat satu orang sekali lewat. Tanpa buang waktu, Arif memerintahkan. Ayu, Bu Ratna, kalian duluan. Bawa dokumen itu. Rendra, lindungi mereka. Ayu menggenggam kotak logam itu erat-erat. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Baik, Pak. Mereka merayap masuk ke lorong sempit di belakang ruang bawah tanah. Gelap, pengap, dan berliku-liku. Suara tembakan di atas masih terdengar, semakin dekat. Di luar lorong, mereka keluar di balik semak-semak di tepi sungai. Udara malam yang dingin menyambut, bercampur dengan suara aliran air berantas. Polisi cadangan sudah menunggu di titik itu, segera membantu mereka masuk ke mobil taktis. Ayu menoleh ke belakang, mencari sosok Arif. Ia melihatnya terakhir kali masih di ruang bawah tanah, menahan penyerang bersama dua anak buahnya. Rizal juga masih di dalam, berteriak liar, seakan lebih memilih mati di sana daripada kembali ke penjara. Beberapa menit kemudian, suara ledakan kecil terdengar dari arah rumah tua. Api mulai menjilat dinding rapuh. Polisi berteriak menyemprot dengan air. Namun bangunan itu cepat sekali dilahap api. Ayu menyerit. Pak Arif, Rizal, Rendra menahannya. Kita tidak bisa kembali, Yu. Mereka sudah mengatur jebakan. Yang penting sekarang, kamu dan ibumu selamat. Dan kita punya dokumen ini. Ayu terisak, memeluk kotak logam itu erat-erat. Ia tahu, apa yang ada di tangannya bisa mengubah segalanya. Tapi ia juga sadar, perjuangan belum selesai. Beberapa jam kemudian, di markas polisi, dokumen-dokumen itu diperiksa dengan saksama. Tercatat jelas aliran uang, nama pejabat, dan tanda tangan asli. Tidak hanya Tirta Wicaksono, tapi juga beberapa nama lain yang selama ini dianggap bersih. Pak Rendra menatap map itu lama. Ini bukan hanya kasus pembunuhan. Ini akan membuka borok besar yang selama ini ditutup rapat. Ayu berdiri di sampingnya, wajahnya letih namun penuh tekad. Kalau begitu, kita harus buka semuanya. Ayah saya pernah memilih diam. Saya tidak akan mengulanginya. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya. Kamu kuat, Yu. Ayahmu pasti bangga padamu. Namun di luar kantor polisi, mobil hitam mewah melintas perlahan. Di dalamnya, seorang pria dengan jas rapi duduk tenang, memandang ke arah gedung dengan senyum tipis. Wajahnya jelas, Tirta Wicaksono. Ia menyalakan cerutunya, lalu berbisik pelan. Permainan baru saja dimulai. Kota Malang tampak biasa pagi itu. Pasar-pasar mulai ramai, aroma kopi dari warung pinggir jalan memenuhi udara. Namun di balik ketenangan itu, arus besar kekuasaan sedang bergerak, tak kasat mata. Di ruang rapat sebuah hotel mewah, Tirta Wicaksono duduk dikelilingi beberapa orang penting, seorang anggota dewan,
pengusaha kontraktor, dan seorang jenderal pensiunan. Asap cerutu mengepul di udara. Suara mereka rendah namun penuh ancaman. "Pak Tirta," ujar si anggota dewan, "kami sudah dengar kabar. Polisi menemukan dokumen dari rumah tua itu. Kalau benar ada nama kita di dalamnya, ini bisa jadi masalah besar." Tirta menyandarkan tubuhnya di kursi. Wajahnya tetap tenang. "Tenang saja. Polisi tidak akan bisa menggunakan dokumen itu tanpa saksi yang berani bersuara. Dan satu-satunya orang yang bisa menghubungkan dokumen itu dengan kita adalah Rizal. Kalian tahu nasibnya sekarang." Jenderal pensiunan itu mengangguk. Wajahnya dingin. "Lalu bagaimana dengan keluarga Bima Santoso? Putrinya, Ayu, sekarang ikut terlibat. Dia yang menggenggam bukti itu." Tirta menyalakan cerutunya lagi, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita pastikan dia tidak punya kesempatan untuk membukanya." Di sisi lain kota, Ayu duduk di ruang tamu rumahnya bersama ibunya. Dokumen asli sudah diamankan polisi, tapi ia masih menyimpan salinan digital dalam flash disk kecil yang kini tergantung di kalung lehernya. Bu Ratna menyuguhkan teh hangat, meski tangannya sedikit bergetar. "Yu, kamu yakin kita tidak terlalu jauh terlibat? Ibu takut orang-orang besar itu akan membahayakan kita." Ayu menggenggam tangan ibunya. "Bu, kita sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ayah memilih diam dan lihat apa yang terjadi. Aku tidak akan mengulanginya. Kalau mereka ingin membungkamku, aku akan bicara lebih keras." Namun dalam hatinya, Ayu pun merasa takut. Ia sadar dirinya hanyalah seorang gadis biasa, sementara lawannya adalah orang-orang berkuasa dengan jaringan luas. Di kantor polisi, Kompol Arif dan Pak Rendra mengadakan rapat mendadak. Beberapa perwira hadir. Wajah mereka serius. "Bukti yang kita dapat dari Rizal jelas mengarah ke Tirta Wicaksono dan lingkarannya," ujar Arif. "Tapi kalian tahu, kasus ini sensitif. Ada tekanan dari atas. Beberapa pejabat meminta kita berhenti menyelidiki." Seorang perwira muda memukul meja. "Kalau kita berhenti, berarti kita ikut jadi bagian dari kebohongan itu, Pak." Arif menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi kita harus cerdik. Tirta punya banyak tangan. Kalau kita salah langkah, bukan hanya karier kita yang hancur, nyawa orang-orang yang terlibat juga bisa melayang." Rendra menambahkan, "Dan jangan lupa, Ayu dan ibunya kini jadi target. Kita harus pastikan mereka dilindungi." Malam harinya, ketika Ayu pulang dari kantor polisi, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Mobil hitam terparkir di ujung gang, lampunya mati. Dua pria duduk di dalam, tampak mengawasi. Ayu buru-buru masuk rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tak bisa mengabaikan firasat buruk itu. "Bu," katanya lirih sambil menutup pintu, "kita harus lebih hati-hati. Mereka mulai mengawasi kita." Bu Ratna mengangguk, wajahnya cemas. "Apa kita perlu pindah sementara?" Ayu menatap flash disk di lehernya. "Tidak. Justru ini saatnya kita melawan. Kalau kita lari, mereka akan semakin mudah menekan kita." Keesokan paginya, berita di televisi meledak. Pengusaha sukses Tirta Wicaksono akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Wajah Tirta muncul di layar. Tersenyum ramah sambil berbicara tentang pembangunan, lapangan kerja, dan masa depan cerah. Warga yang tidak tahu kebenarannya bersorak, bertepuk tangan. Ayu menatap layar dengan mata membelalak. Astaga! Dia tidak hanya ingin menutupi masa lalunya, dia ingin naik lebih tinggi. Pak Rendra yang kebetulan datang berkunjung mengangguk. "Ini lebih gawat dari dugaan kita. Kalau dia benar-benar jadi gubernur, semua bukti yang kita punya bisa dilenyapkan begitu saja." Bu Ratna menutup wajahnya dengan tangan. "Lalu apa yang bisa kita lakukan?" Rendra menatap Ayu serius. "Kita harus melawan dengan cara yang benar. Kita butuh keberanianmu, Yu. Kamu satu-satunya yang bisa bersaksi. Suaramu bisa membalik keadaan." Ayu menelan ludah. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukan hanya penuh bahaya, tapi bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Ayu duduk sendirian di kamarnya. Lampu meja menyala redup. Ia membuka laptop, memasukkan flash disk yang berisi salinan dokumen. File-file itu terbuka, penuh dengan angka, tanda tangan, dan bukti aliran dana. Tangannya gemetar saat menulis sebuah surat elektronik. Alamat tujuannya, seorang jurnalis investigasi yang terkenal berani, bernama Damar Prakoso. "Mas Damar, ini bukan sekadar kasus kriminal.
Ini tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang itu terus berkuasa. Ia melampirkan beberapa file, lalu berhenti sejenak. Nafasnya berat, pikirannya penuh keraguan. Jika ia mengirim ini, berarti ia resmi menantang Tirta Wicaksono. Namun suara ayahnya bergema dalam ingatannya. Jangan pernah takut pada kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Dengan satu klik, ia mengirim email itu. Di tempat lain, Tirta menerima telepon dari seseorang. Wajahnya tetap dingin saat mendengar laporan. Pak, ada kemungkinan dokumen itu sudah bocor. Kami mendeteksi aktivitas pengiriman data dari rumah keluarga Santoso. Tirta mengisap cerutunya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap perlahan. Kalau begitu, lakukan apa yang harus dilakukan. Pastikan mereka tidak sempat membuka mulut lagi. Suara di seberang telepon menjawab singkat. Baik, Pak. Dan malam itu, dua pria berjaket hitam mulai bergerak menuju rumah kecil di gang sempit, tempat Ayu dan ibunya tinggal. Malam turun pelan di Malang. Hujan rintik-rintik membasahi jalan sempit di gang tempat Ayu dan ibunya tinggal. Dari kejauhan, suara azan Isya masih terdengar samar. Di dalam rumah, lampu temaram menyala. Ayu duduk di depan laptopnya, menunggu balasan dari email yang ia kirimkan siang tadi. Bu Ratna duduk di kursi bambu, merajut pelan. Meski wajahnya tenang, matanya sesekali menatap jendela. Ada perasaan ganjil yang mengganggu hatinya sejak sore. Tiba-tiba, suara notifikasi terdengar. Ayu buru-buru membuka laptop. Sebuah email masuk dari alamat Damar Prakoso. Ayu, saya sudah menerima file darimu. Apa yang kau kirimkan sangat serius. Kita harus bertemu secepatnya. Jangan di rumah. Terlalu berbahaya. Aku akan atur tempat aman. Besok pagi, jam 9, di Perpustakaan Umum Kota Malang. Damar. Ayu menutup laptop. Dadanya terasa lega bercampur cemas. Bu, jurnalis itu sudah balas. Besok aku akan bertemu dengannya. Ratna mengangguk pelan. Hati-hati Yu. Kita tidak tahu siapa saja yang sedang mengintai. Di luar rumah, dua pria berjaket hitam duduk di dalam mobil hitam dengan mesin mati. Mereka berbicara singkat melalui alat komunikasi. Target ada di dalam. Perintah jelas. Buat mereka tidak bisa bicara lagi. Sekarang, ya, malam ini, mereka meraih senjata api dengan peredam suara. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hujan semakin deras. Suara gemericik air menutupi langkah kaki yang mendekat ke arah rumah Ayu. Di dalam, Ayu masih terjaga, menuliskan catatan di buku harian. Bu Ratna sudah masuk kamar, berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Tiba-tiba, kaca jendela dapur pecah. Sosok berpakaian hitam menyelinap masuk dengan cepat. Ayu menoleh kaget, buku di tangannya terjatuh. Siapa? Teriaknya panik. Pria itu tidak menjawab. Ia mengangkat senjata, membidik ke arahnya. Ayu spontan menjatuhkan diri ke lantai. Peluru berdesing melewati telinganya dan menembus dinding kayu. Ia merangkak cepat ke ruang tengah, berteriak, "Ibu, bangun, Bu." Ratna berlari keluar kamar. Wajahnya pucat pasi. Ya Allah, apa itu? Belum sempat ia mendekat. Pintu depan didobrak keras. Pria kedua masuk, juga bersenjata. Rumah kecil itu kini berubah jadi arena maut. Ayu menarik ibunya ke balik meja makan, berusaha melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Pria pertama mendekat, langkahnya tenang. Serahkan flash disk itu Ayu, kau tidak bisa lari. Ayu terperangah. Kalian siapa? Pria itu hanya tersenyum dingin. Kami hanya utusan. Tapi kalau kau menyerahkan sekarang, kau dan ibumu mungkin masih punya nyawa. Ratna menggenggam tangan putrinya erat-erat. Suaranya bergetar. Jangan Yu, jangan berikan apapun pada mereka. Ayu menatap kalung di lehernya. Tempat flash disk itu tergantung. Ia tahu, benda kecil ini adalah satu-satunya kunci untuk menjatuhkan Tirta Wicaksono. Tidak, jawabnya lantang. Pria kedua maju, hendak meraih mereka dengan kasar. Tapi tiba-tiba suara keras memecah malam. Polisi, letakkan senjatamu. Pintu belakang rumah dijebol. Kompol Arif dan beberapa anggota polisi bersenjata lengkap masuk, segera membidikkan senjata ke arah para penyusup. Tembakan singkat meledak. Pria pertama mencoba melawan, tapi peluru polisi lebih cepat menembus bahunya. Ia jatuh menjerit. Pria kedua kabur keluar rumah, dikejar aparat. Ayu terisak sambil memeluk ibunya. Arif segera menghampiri.
Kalian tidak apa-apa. Ratna mengangguk lemah, masih gemetar. Ayu, dengan wajah penuh air mata, berkata, "Pak, mereka tahu soal flash disk ini. Mereka datang untuk membunuh kami." Arif menatap kalung di leher Ayu, lalu menepuk bahunya. "Itu artinya kamu benar-benar mengancam mereka, Yu. Dan itu kabar baik sekaligus kabar buruk. Kita harus bergerak cepat." Keesokan paginya, suasana perpustakaan umum Kota Malang tampak sepi. Damar Prakoso sudah menunggu di ruang baca lantai 2, membawa kamera kecil dan buku catatan. Ayu dan Bu Ratna datang dengan pengawalan Rendra dan 2 polisi lain. Begitu mereka bertemu, Damar langsung menyodorkan tangannya. "Ayu Santoso, saya Damar. Terima kasih sudah mempercayai saya." Ayu mengangguk, wajahnya masih letih. "Mas, mereka sudah mencoba membunuh kami semalam. Ini lebih berbahaya dari yang saya kira." Damar menatapnya serius. "Itu berarti bukti ini sangat penting. Dan kita harus segera menyebarkannya ke publik sebelum mereka sempat menghapusnya." Ia membuka laptopnya, lalu memasukkan flash disk. Data ditransfer ke hard drive eksternal, dan langsung dienkripsi. "Aku akan menulis laporan investigasi ini. Tapi kamu harus bersiap, Ayu. Begitu berita ini keluar, kamu akan jadi target utama." Ayu menelan ludah, namun matanya teguh. "Aku siap. Selama kebenaran bisa didengar, aku tidak peduli lagi." Namun mereka tidak sadar, dari sebuah mobil hitam yang terparkir di depan perpustakaan, seorang pria sedang memotret mereka dengan kamera jarak jauh. Foto Ayu, Ratna, Rendra, dan Damar segera dikirimkan ke nomor telepon tertentu. Di ujung sana, Tirta Wicaksono menerima gambar itu. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, waktunya kita main lebih keras." Pagi itu, halaman depan salah satu portal berita terbesar di Indonesia penuh dengan satu judul mencolok. "Skandal besar. Dokumen bocor ungkap jaringan korupsi proyek Nusantara Mandiri." Foto Tirta Wicaksono terpampang jelas, lengkap dengan salinan dokumen yang menunjukkan aliran dana dan tanda tangan pejabat-pejabat besar. Artikel panjang yang ditulis Damar Prakoso memaparkan detail demi detail, dari keterlibatan Rizal Mahendra hingga bukti yang ditemukan Ayu Santoso. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Media sosial penuh dengan komentar, warga marah, mahasiswa berencana menggelar demonstrasi, dan stasiun televisi nasional membicarakan nama Tirta tanpa henti. Di rumah sederhana mereka, Ayu dan Bu Ratna menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk. "Ibu, kita benar-benar melakukannya," bisik Ayu dengan suara bergetar. Ratna menggenggam tangan putrinya. "Ayahmu pasti tersenyum sekarang, Yu. Kau sudah membuat kebenaran terdengar." Namun di sisi lain kota, Tirta duduk tenang di kantornya. Berita yang seharusnya menghancurkan karirnya justru membuatnya tersenyum dingin. "Bagus sekali," katanya pada asistennya. "Mereka kira dengan menyebarkan ini, aku akan jatuh. Mereka lupa satu hal, kekuasaan bukan soal kebenaran. Kekuasaan soal siapa yang mengendalikan cerita." Beberapa jam kemudian, siaran pers resmi dari tim hukum Tirta muncul di televisi. Berita yang beredar adalah fitnah keji. Dokumen-dokumen itu palsu, direkayasa untuk menjatuhkan nama baik klien kami, Pak Tirta Wicaksono, yang saat ini sedang maju sebagai calon gubernur. Kami akan menempuh jalur hukum terhadap siapapun yang terlibat. Tak berhenti di situ, akun-akun anonim di media sosial mulai menyerang balik. Mereka menyebarkan kabar bahwa Ayu hanyalah anak korban yang dendam, bahkan menuduhnya menerima bayaran dari pihak lawan politik Tirta. Komentar pedas mengalir. Sebagian mendukung, sebagian lain mencaci. Dunia Ayu mendadak jadi medan pertempuran opini. Di kantor polisi, Kompol Arif menggelengkan kepala saat membaca berita itu. Cepat sekali dia berbalik arah. Kita belum sempat bergerak, dia sudah menekan opini publik. Rendra yang duduk di sampingnya menambahkan, dan bukan hanya opini. Beberapa pejabat tinggi sudah menghubungi. Mereka minta kita berhenti memproses kasus ini. Katanya demi stabilitas. Arif mengepalkan tangan. Stabilitas apa kalau kebenaran dibungkam? Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Suara dingin dari atasan terdengar. "Arif, kamu terlalu jauh. Tutup kasus itu. Jangan sentuh Tirta lagi. Ini perintah." Telepon ditutup sepihak. Arif terdiam lama, wajahnya muram. "Pak." Rendra mencoba bicara, tapi Arif mengangkat tangan. "Kalau hukum sudah dibeli,
Satu-satunya cara adalah membawa ini ke pengadilan rakyat. Kita harus melindungi Ayu agar bisa bersaksi. Sementara itu, di rumahnya, Ayu mulai menerima ancaman langsung. Pesan singkat masuk ke ponselnya. Berhenti bicara, atau ibumu akan jadi korban berikutnya. Ayu menggenggam ponsel itu erat-erat. Tubuhnya bergetar. Bu Ratna yang melihat wajah putrinya pucat segera mendekat. Ada apa, Yu? Ayu menelan ludah, lalu menunjukkan layar ponsel itu. Ratna menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ya Allah, meski takut, Ayu akhirnya berkata, Bu, kita tidak boleh mundur. Justru sekarang saatnya kita berdiri lebih tegak. Kalau kita berhenti, semua pengorbanan sia-sia. Di tengah ketegangan itu, sebuah kejutan datang. Damar Prakoso menerima dokumen tambahan dari sumber anonim. Dokumen itu berupa rekaman rapat rahasia, di mana suara mirip Tirta terdengar jelas membicarakan bagaimana caranya mengorbankan Rizal Mahendra dan menutup kasus lama dengan uang sogokan. Damar sejarah menghubungi Ayu. Ini bukti pamungkas. Kalau rekaman ini diuji forensik dan dinyatakan asli, Tirta tidak bisa lolos lagi. Tapi kita harus bawa ini ke persidangan. Hanya di pengadilan semua mata akan melihat. Ayu mengangguk. Kalau begitu, aku siap bersaksi. Namun langkah itu bukan tanpa konsekuensi. Malam berikutnya, ketika Ayu dan ibunya berada di rumah, sekelompok orang tak dikenal melempar batu ke arah jendela sambil berteriak, "Pengkhianat, malu-maluin kampung." Beberapa tetangga yang termakan propaganda ikut mencibir, menutup pintu saat Ayu lewat. Ratna menangis dalam diam, merasa dunia seakan berbalik melawan mereka. Tapi Ayu berdiri tegak. Ibu, biarlah mereka membenciku. Aku tidak takut, aku hanya takut kalau kita terus hidup dalam kebohongan. Persiapan menuju pengadilan pun dimulai. Polisi menempatkan Ayu dan Ratna di rumah aman, jauh dari gang lama mereka. Damar setiap hari datang membawa perkembangan, sementara Rendra terus menjaga mereka. Kompol Arif, meski ditekan dari berbagai arah, tetap berkomitmen. Sidang pertama akan digelar 2 minggu lagi. Ayu, kau harus siap. Kesaksianmu akan jadi kunci. Mereka akan mencoba meruntuhkanmu dengan pertanyaan, dengan fitnah, dengan apapun. Tapi jangan goyah. Ayu mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan goyah, Pak. Untuk ayahku, untuk kebenaran. Di gedung tinggi di Surabaya, Tirta duduk bersama tim pengacaranya. Ia menatap jendela dengan senyum tipis. Jadi mereka mau main di pengadilan? Bagus. Biarkan gadis kecil itu bicara. Aku akan pastikan suaranya tidak terdengar, tenggelam oleh kebohongan yang lebih besar. Pengacaranya menunduk. Kami sudah siapkan strategi, Pak. Kami akan serang kredibilitasnya. Gadis itu akan tampak seperti pembohong. Tirta mengangguk. Dan kalau itu tidak cukup, ada cara lain. Matanya berkilat tajam, penuh ancaman. Hari sidang tiba. Gedung Pengadilan Negeri Surabaya penuh sesak sejak pagi. Wartawan berkerumun di luar, kamera televisi siaga, dan aparat kepolisian berjaga ketat. Nama Tirta Wicaksono kini jadi sorotan seluruh negeri. Di dalam ruang sidang, suasana tegang. Tirta duduk dengan jas rapi, wajahnya tetap tenang seakan semua ini hanya formalitas. Di sisi lain, Ayu Santoso duduk bersama ibunya, Bu Ratna. Tangannya dingin, tapi sorot matanya teguh. Di belakang, Kompol Arif, Rendra, dan Damar berdiri, memberi dukungan diam-diam. Hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Jaksa penuntut membuka dengan suara lantang. Hari ini kita hadir bukan hanya untuk mengadili sebuah kasus kriminal, tapi juga membuka tabir kebenaran yang telah lama ditutupi. Bukti-bukti menunjukkan bahwa terdakwa, Tirta Wicaksono, terlibat langsung dalam korupsi dan pembunuhan berantai melalui kaki tangannya. Pengacara Tirta segera menyela. Yang mulia, semua tuduhan ini tidak berdasar. Klien kami adalah korban fitnah politik. Hakim mengetuk palu. Tenang, sidang lanjut. Saksi pertama dipanggil. Ayu Santoso. Ruangan seketika hening. Ayu berdiri, melangkah ke depan. Nafasnya berat, tapi ia mengingat kembali pesan ayahnya. Jangan pernah takut pada kebenaran. Di hadapan hakim, ia mulai bicara. Ayah saya, Bima Santoso, adalah korban. Ia dibunuh karena tahu terlalu banyak. Dan selama bertahun-tahun, kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Hari ini, saya hadir bukan untuk balas dendam,
tapi untuk mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Jaksa menyerahkan dokumen dan rekaman suara. Bukti forensik memastikan keaslian. Suara Tirta terdengar jelas di ruang sidang, membicarakan rencana mengorbankan Rizal Mahendra dan menyuap pejabat tinggi. Wajah para pengunjung berubah, bisik-bisik terdengar. Wartawan mencatat dengan cepat. Pengacara Tirta mencoba menyerang. Saudari Ayu, bukankah ayahmu sendiri terlibat dalam proyek itu? Bukankah ia juga menyembunyikan kebenaran? Apa kau tidak sekadar menjelekkan nama orang yang sudah meninggal untuk kepentingan pribadi? Ayu menatap lurus. Air matanya jatuh, tapi suaranya tetap tegas. Ya, ayah saya pernah salah. Ia pernah diam, tapi ia menyesal. Dan penyesalan itulah yang membuat saya berdiri di sini. Kalau saya diam, saya akan jadi bagian dari kebohongan. Saya memilih kebenaran. Ruangan sejenak hening. Lalu terdengar tepukan pelan dari salah satu warga yang hadir. Hakim segera menenangkan. Tapi semua orang tahu kata-kata Ayu mengguncang. Namun sebelum ia duduk kembali, Hakim mengangkat bukti baru. Rekaman video dari gudang tua tempat Rizal ditahan. Dalam video itu, ada catatan tangan Tirta yang ditemukan bersama dokumen asli. Bukti yang tak terbantahkan. Wajah Tirta akhirnya berubah tegang. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, pengadilan memutuskan. Terdakwa Tirta Wicaksono terbukti bersalah atas tindak korupsi, pembunuhan berencana melalui kaki tangan, serta penghalangan penyelidikan hukum. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suara palu menghantam meja. Ruangan bergemuruh. Wartawan segera berlari keluar untuk menyiarkan kabar itu. Ayu menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ratna memeluknya erat. Kamu berhasil, Yu. Ayahmu bisa beristirahat tenang sekarang. Ayu duduk di beranda, menulis di buku hariannya. Ia menulis, kebenaran memang tidak membuat hidup lebih mudah, tapi ia membuat hati lebih ringan. Ayahku tidak sempurna, tapi dari kesalahannya aku belajar menjadi kuat. Kini aku tahu, rumah bukan hanya tempat berlindung, tapi tempat di mana keberanian untuk jujur tumbuh. Dan meski dunia pernah runtuh, aku dan ibu membangunnya kembali, sedikit demi sedikit. Ratna datang membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berdampingan, menatap langit sore yang cerah. Anak-anak kembali bermain di gang. Suara tawa mereka memenuhi udara. Ratna tersenyum. Lihat, Yu, hidup selalu menemukan caranya untuk sembuh.